Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosana mage saondoh baya nandi rantau ataupun nandi kampung. Ambo Vivi dari Simpang Kacang Mage, istri dari cucu kaum Datuk Rajo Malenggang, Haji Anwar B. Datuk Mangkudun. Kami sehari-hari, Ambo dan suami, mengelola pendidikan usia dini. Suami Ambo Ari, dan kami punya 2 orang anak. Yang tertua itu perempuan, sudah 13 tahun, lalu yang kedua umur 7 tahun. Mereka dua-duanya sekarang sebagai homeschooler. Jadi sebelum pandemi datang pun kami sudah menjalankan pendidikan model homeschooling yang kebetulan cocok dengan keluarga dan nilai-nilai yang kami tentukan. Sehari-hari kami mengelola pendidikan usia dini di Bandung, Adojo di Pekanbaru, dan Ambo pribadi sedang menyelesaikan studi lagi. Mohon didoakan semoga lancar. Insya Allah akan belajar terus amanai dari agama untuk menuntut ilmu sampai kaliang kubur. Di sesi kini kok indak panjang-panjang, Ambo hanya ingin berbagi saja sekete apa yang mungkin bisa menjadi bahan pangingek basamo dalam konteks awak sebagai orang tua. Tips bebas stres selama mendampingi anak sekolah online. Nah, harapan Ambo mungkin Allah hampir setahun pandemi kok tingkat stresnya Allah berkurang dalam mengawani anak-anak sekolah online atau makin bertambah. Mudah-mudahan indah, karena biasanya manusia itu Allah bisa beradaptasi, tantangan bertambah banyak, inyo pun bisa beraja. Tapi kalau rasanya masih menantang dan bare, mudah-mudahan tips ringan dari Ambo bisa bermanfaat untuk dosanak sadonyo. Jadi kenapa orang tua gampang stres ketika terutama mendadak harus bertanggung jawab mengelola pendidikan anaknya dari rumah? Nah, karena kebanyakan dari pengalaman kami juga ketika orang tua murid kami pindah bekerja dari rumah, anak-anaknya juga belajar dari rumah, hal yang hampir setiap hari kita terima itu adalah stres mengelola sekolah online karena ternyata di rumah itu tidak ada prinsip atau aturan. Nah, sejatinya orang dewasa atau orang tua yang di rumah adalah penetap atau peletak pondasi yang berisi prinsip-prinsip keluarga. Nah, jadi untuk supaya indak stres, tetapkan prinsip-prinsip pendidikan di keluarga. Apa yang menjadi hal yang penting, indak boleh indak yang ada di keluarga awak. Tapi jangan banyak-banyak. Dalam konteks proses belajar sekolah online, tetapkan 3-5 poin prinsip. Apalagi kalau misalnya anak-anaknya baru menjelang ke remaja, terlebih kalau usia dini. Gunakan bahasa yang mudah dipahami anak, misal. Nah, jam 7.30 itu sudah selesai mandi, sudah selesai sarapan, dan sudah duduk di meja belajar. Paham ya? Dikomunikasikan. Nah, begitu sudah menyampaikan, besoknya diingatkan lagi. Nah, masih ingat kemarin yang kita bahas jam 7.30 sudah di sini. Ingatkan sebelum jam 7.30 sehingga tidak perlu berteriak, udah jam 7.30 kenapa juga belum. Itu tidak perlu karena bukan model pendidikan seperti itu yang dibutuhkan anak, bukan pengasuhan dan pendampingan seperti itu yang dibutuhkan anak. Nah, tunjukkan contoh nyata dari prinsip-prinsip tersebut. Misal, sudah beraja tuh nan buku kok disusun di meja kok. Calian bentuk menyusun yang awak maksud. Jadi jangan berasumsi bahwa anak mengerti yang orang tua nio. Karena yang pernah menjadi anak-anak itu awak. Anak alun pernah menjadi orang tua. Nah, jadi awak yang perlu berempati ke anak. Lalu fokus melatih anak memahami dan menjalani prinsip tersebut. Jadi ketimbang fokus PR yang dipelajari ketimbang fokus kepada pelajaran-pelajaran sekolah, tunda dulu fokus ke situ, tapi fokus kepada persiapan anak bisa belajar online-nya dulu. Jadi yang membuat stres itu kita loncat kepada pembelajaran online-nya. Anak pun dipaksa mencerna pembelajaran online-nya. Sementara
tata tertib belajar online-nya belum kita tumbuhkan habitnya. Jadi langkahnya ada yang miss, ada yang terlewati. Nah, jadi stresnya jadi dua. Anaknya belum bisa disiplin belajar online, belum bisa mandiri belajar online. Pembelajaran online-nya pun biasanya dilempari guru banyak-banyak, kirim di WhatsApp, Google kelas dan segala macam. Dan itu harus dicerna oleh anak bersamaan. Dan orang tua biasanya jadi mengambil alih tugas anak. Hanya karena anaknya belum dibantu untuk mandiri. Nah, maka siapkan aturan keluarga itu dalam rangka anak paham apa yang menjadi prinsip, dalam rangka dia menjalani satu tanggung jawab baru dalam hidupnya bernama sekolah online. Nah, yang kedua, latih dan libatkan anak dalam mengelola kebutuhan sendiri. Jangan mengambil semua pekerjaan. Wah, pagi emaknya nyiapkan sarapan, menyiapkan baju sekolah, mambi anando dan segala macam. Sekecil apapun anak sebetulnya sudah bisa diajak terlibat untuk bertanggung jawab mengelola kebutuhan dasar dirinya. Sarapan, mandi, perlengkapan belajar misalnya, itu sudah bisa diminta anak untuk bertanggung jawab, sesuaikan dengan usianya. Umur berapa bisa berapa, nah itu tergantung masing-masing keluarga. Kalau selama ini mohon maaf anak dimatikan potensinya untuk bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, maka memang perlu dosana sadonyo untuk memulai dari bawah. Ya, tidak masalah lebih baik talambe daripada tidak sama sekali. Lalu urusan kebersihan diri, kamar, perlengkapan belajar itu pelan-pelan dialihkan kepada anak-anak, jago lalu iko dibarasihan. Karena kalau misalnya ibu, apalagi tidak ada support system yang menolong di rumah, mangarajuan kasadonyo stres, akhirnya mendampingi anak bertambah stres. Nah, stres diri orang tua yang perlu di manage terlebih dahulu dengan cara berbagi tugas. Bantu anak untuk mampu. Nah, kata kuncinya mampu menjalankan tanggung jawab. Ketika anak terlihat tidak bertanggung jawab, itu bukan karena inyo ndak nio bertanggung jawab, tapi lebih karena inyo alun bisa untuk bertanggung jawab. Nah, deknyo alun bisa, awak bantu untuk bisa dengan cara apa yang awak nio didampingi sakete-sakete untuk inyo bisa. Fokus kasih itu dulu. Tapi pelajaran sekolah lama minta lo PR lah banyak, guru rumah itu awak manajernya, awak kepalonya orang tua. Dan pendidikan anak, awak juga yang bertanggung jawab. Maka awak yang perlu melindungi anak dari tuntutan-tuntutan yang belum prinsip. Nah, karena pendidikan tidak sekedar pengajaran yang berisi buku-buku pelajaran sekolah. Ya, yang kita pengen itu anak siap belajar apapun sepanjang hayat, sepanjang umur dia. Kalau ini tidak dipersiapkan, nanti dia terbiasa melihat proses belajar sebagai sesuatu yang stressful, tidak menyenangkan, akhirnya traumatik. Ini yang kita nggak mau. Lalu turunkan ekspektasi pada hal-hal yang non-prinsip. Nah, sebagai orang tua tuh ada jebakan. Dak samo lo anak wak jorang, dak lama lo hati. Apalagi dengan sosial media kini. Apalagi dengan grup WhatsApp yang sado ama apanya ada di situ. Lah dicaliannya tugas, nah siko dapat nilai sekian, siko bisa sampai sekian. Awak gini lo anak model itu. Nah, iko hal-hal yang sangat-sangat tidak prinsip dan yang perlu diredakan. Pendidikan itu tidak seperti perlombaan. Jadi masing-masing keluarga punya tujuan pendidikan, punya value, punya cita-cita terhadap anak. Nah, ini tidak mungkin bisa sama. Di lain waktu awak akan bahas soal itu. Dan karena setiap keluarga itu unik, pasti punya sesuatu yang diinginkan, tidak cocok awak membandingkan itu dengan anak lain. Dan memang awak berada dalam sistem pendidikan yang secara dominan banyak salah kaprahnya. Jadi pembelajaran itu sebatas untuk bisa lulus ujian, selesai mengerajokan tugas dan seterusnya tanpa mengerti sabananya yang dinio dari pendidikan kok ini. Nah, itu yang harus awak lindungi. Jadi jangan kasih itu dulu yang menjadi fokus. Turunkan ekspektasi pada hal-hal yang non prinsip itu tadi. Bedakan mana yang opsi, mana yang prinsip. Nah, tadi prinsip tidak boleh banyak-banyak, 3-5 poin saja, tapi sisanya boleh opsi. A yang nio kini A atau B ko B.
mayang dinio, boleh kepada hal-hal yang non prinsip. Tapi kalau pada hal prinsip itu yang awak kawal, sehingga tidak boleh banyak-banyak apa yang menjadi prinsip supaya anak tidak stres, orang tua pun tidak stres. Nah, sekali lagi terhadap tuntutan-tuntutan akademik, orang tua lah yang menjadi pelindung. Konteksnya bukan berarti mengabaikan tugas akademik yang dibebankan ke dia, tapi lebih kepada kita menentukan prioritas. Iku anak lu siap mandiri lah, nyo lu siap mental lah, nyo masih tergagap-gagap untuk bisa sekolah online, menyesuaikan dengan duduk di depan screen menyimak pelajaran, boleh diminta beraja seorang, itu tidak mudah. Bahkan orang dewasa sendiri pun belum tentu bisa punya fokus yang panjang misalnya. Maka siapkan dulu mental anaknya, itu yang sepatutnya menjadi prinsip. Lainnya non prinsip, nanti ada waktunya setelah yang prinsip ini tertancap dengan kuat. Berikan feedback dan apresiasi kepada anak atas upayanya. Nah, sampaikan feedback dan apresiasi itu dengan bahasa yang nyata. Jadi jangan cuma sekadar bilang, lah sudah beraja, bagus. Bukan itu yang anak butuhkan. Pada saatnya sedang beraja, dalam proses dia sedang melakukan hal-hal baik yang sedang dia lakukan, berikan feedback ataupun apresiasi. Feedback kalau itu paralunya perbaiki dengan cara batanyo. Menurut Ananda, kalau iko apa mungkin dibuat lebih elok seperti apa misalnya, konkret sampaikan. Jadi bukan awak, itu salah, nak model itu, perbaiki. Nah, judgement seperti itu mudah melukai hati anak dan lagi-lagi membuat dia menjadi melihat proses belajar itu tidak asik. Padahal kita pengen anak itu punya mindset belajar itu asik karena dia butuh seumur hidup untuk belajar. Dan jangan hanya bersuara ketika anak salah. Nah, kalau terus-terusan orang tua mengomentari anak salah, bersuara pada saat anak itu salah, maka anak akan melihat itu seperti speaker rusak, sesuatu yang nggak perlu didengar. Atau itu menjadi ajang dia mencari perhatian kalau misalnya dosa anak sekalian masih bekerja misalnya ya, dua-duanya sebagai orang tua bekerja, baik ibu atau bapaknya, anak kan otomatis ada kekurangan kualitas dalam interaksi. Nah, melakukan kesalahan adalah cara menarik perhatian, jangan sampai itu terjadi. Yang terakhir, rumah sebagai madrasah yang sesungguhnya. Ambaraso dengan pandemi ini hikmah besarnya adalah kita akhirnya betul-betul menjadikan rumah sebagai madrasah. Apaknya kepala sekolah, amaknya sebagai guru, dan kadang apaknya ikut jadi guru. Yang sebetulnya ini bukanlah hal yang baru untuk misalnya seperti kami yang memilih homeschooling. Nah, hal yang wajar saja, memang begitulah semestinya peran orang tua. Nah, yang salah kaprahnya mungkin selama ini kita melihat begitu sudah disekolahkan selesai tanggung jawab orang tua, padahal tidak begitu adanya. Yang terpenting dalam madrasah itu tidak ada proses yang instan. Tidak ada proses yang instan dan dia tidak berisi tuntutan, melainkan tuntunan. Jadi apa yang awak nyo dari anak, awak dulu yang mencontohkan, awak dulu yang mencalian acaronyo tanpa tensi tinggi. Kalau agak tinggi rasanya karajokan dulu yang lain, minum, duduk, atur nafas dan segala macam baru mendakik ke anak. Daripada awak berang, anak tidak mengerti, apa yang dinio pun tidak terjadi. Proses yang terjadi hari ini tuh tidak terulang. Proses kita menjadi orang tua, mendampingi anak, belajar dengan kondisi pandemi seperti ini bukan sesuatu yang terulang. Jadi sesuatu yang mungkin kita akan harapkan balik, tapi nggak bisa. Pada saat anak sudah dewasa, dia sudah punya kehidupannya masing-masing, berkurang interaksi dia dengan orang tua. Nah, mumpung masih anak dengan kita, yuk kita jalani amanah ini dengan hati yang gembira, dengan cara tahu apa yang menjadi pemicu-pemicu stres. Di rumah kita tegakkan apa yang menjadi prinsip dan aturan keluarga dan mana yang menjadi opsi, sehingga kalau yang namanya opsi boleh iya, boleh tidak, dan itu perlu dinegosiasikan. Sampai di sini dulu dosa anak mage saun dosa donyo. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Kami pun dalam keluarga masih terus berproses dalam mendampingi anak-anak, apalagi dalam masa pandemi yang otomatis mereka pun punya stres tersendiri karena tidak bisa ketemu teman, saudara, dan lain-lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Awak baso di lain kesempatan. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.